Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Putra, mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Dan saya ditemani oleh rekan saya, Vera Bella Esperanza, dan kami berdua di sini adalah selaku moderator yang akan memimpin jalannya kegiatan ini. Kami mengundang rekan-rekan dan teman-teman sekalian untuk hadir dalam Zoom ini dengan tujuan untuk menjadikan teman-teman sebagai narasumber atau subjek dalam penelitian yang guna mendapatkan data-data yang relevan dengan tema mata kuliah praktikum pelatihan psikologis 13F5. Sebelum kami memberikan pertanyaan kepada teman-teman sekalian, teman-teman akan diberikan pertanyaan dan harus menjawabnya secara spontan dan apa yang ada di pikiran teman-teman sekalian. Dan secara bergiliran. Lalu kami akan merandom siapa yang akan menjawab pertama hingga seterusnya. Yang kedua, teman-teman kami berikan waktu 1-2 menit untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan kami ajukan. Gimana teman-teman? Sudah siap? Jika siap, mohon ketik paham di kolom chat. Oke, karena sudah paham, kita mulai saja ya. Untuk pertanyaan pertama hingga kelima akan dibawakan oleh saya sendiri. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Vera Bella. Untuk soal yang pertama, saya akan pilih Imelda terlebih dahulu untuk menjawab. Boleh diulang pertanyaannya tadi. Putus-putus. Apakah teman-teman ketahui mengenai ujian online sendiri? Ujian online ini yang saya alami, ujian yang berbasis dilakukan secara online. Jadi ujiannya tidak dilakukan seperti biasa, karena pada masa pandemi ini mahasiswa juga sih, semua siswa-siswa di Indonesia maupun di luar Indonesia disuruh untuk kuliah secara daring. Jadi semua kegiatan dilakukan secara daring gitu, termasuk ujian. Oke. Selanjutnya Widi Cantika Putri. Menurut saya sama seperti Mbak Imelda tadi, ujian itu sekarang kan lagi pandemi ya. Ujian itu kan tatap muka itu nggak bisa karena kita harus mengikuti protokol kesehatan gitu. Jadi dilakukan secara dari e-learning kayak ya segala macam yang disediakan oleh kampus. Itu aja sih. Itu aja, terima kasih.
Baik, selanjutnya bisa untuk menjawab. Saya ya, Mas. Tadi jaringannya jelek, nggak dengar. Jadi menurut saya ujian online berbasis Baik. online. Suara saya dengar nggak? Dengar. Jadi menurut saya ujian berbasis online itu sama saja, tetapi hanya pengaplikasiannya yang berbeda, yaitu tidak di sekolah maupun di kampus. Jadi kita bisa ujian di rumah atau di mana saja yang sedang kita tempati. Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Bisa diulangi, Mbak, suaranya putus-putus. Menurut saya, ini masih putus-putus nggak? Masih putus-putus nggak? Halo, ini masih putus-putus nggak? Sudah ringan sih dari yang tadi. Saya ulangin ya. Ya. Jadi, menurut saya, ujian berbasis online itu sama saja seperti ujian seperti ujian offline. Hanya saja hanya saja cara mengerjakannya yang berbeda. Biasanya jika offline itu kita berada di sekolah atau berada di kampus, tetapi jika online kita bisa melakukan ujian di rumah atau dimanapun yang kita inginkan, seperti itu. Oke, selanjutnya Monica bisa menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih atas permintaan saran dari saya atau jawaban dari saya, yaitu kalau menurut saya sendiri ujian online ini kan dilakukan secara daring, yakni sama sih sama rekan-rekan yang lain, kita nggak bisa bertatap muka. Terus menurut saya ujian online ini sedikit hambat gitu loh. Seperti kurangnya pemahaman kita kan, kalau ujian online ya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya Arni mungkin bisa menjawab. Oke, terima kasih. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran nggak suaranya? Dengar. Maaf, di rumahku lagi ini, lagi rame banget. Oke, nah kalau menurut aku ya, ujian online itu kan nggak sama aja sih tadi kayak teman-teman yang lain. Menurut aku tuh ujian online itu berbeda sih sama dengan ujian offline yang seperti biasa. Kalau ujian online kan kita lakukannya secara daring. Nah, sedangkan ujian offline itu kan kita bertatap muka kan. Nah, ujian berbeda dari yang lainnya sih. Jadi kayak banyak banget memperhambat, mulai dari jaringan, dari segala sesuatu itu ujian online-nya seperti itu sih menurut saya. Jadi lebih bagus ke ujian offline daripada ke ujian online karena memperhambat sekali. Kalau aku sih begitu.
Oke, selanjutnya untuk Mardian mungkin bisa menjawab. Oke, baik. Menurut saya ujian online itu merupakan proses ujian yang dilaksanakan bisa melalui media laptop atau komputer, beda dengan ujian offline. Nah, ujian online ini juga menggunakan jaringan, bisa di mana saja gitu. Terus untuk udah dari saya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaan kedua ya. Untuk pertanyaan kedua, ketika teman-teman tahu bahwa ujian dilaksanakan secara online, apa respon dari teman sekalian? Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, jadi saya meminta perwakilan dari kalian, minimal 2 orang saja yang menjawab. Siapa saja boleh, mau ditunjuk atau inisiatif dari kalian sendiri pun juga tidak apa-apa. Gimana teman-teman? Kalau itu saya izin menjawab. Oh ya. Kalau menurut saya, karena berbasis online ini kan ada sebab akibat. Jadi karena penyebabnya sendiri yaitu pandemi, ya kita sebagai mahasiswa atau siswa maupun dosen harus menerima keadaan yang ada. Jadi bisa disimpulkan menurut saya terpaksa gitu kan berbasis online. Seperti itu. Mungkin satu orang lagi bisa menambahkan. Gimana teman-teman? Bisa ulang pertanyaannya nggak? Soalnya putus-putus. Oke, aku ulang pertanyaannya. Ketika teman-teman tahu bahwa ujian akan dilaksanakan secara online, apa respon teman-teman sekalian? Oke, aku akan jawab ya. Nah, Oh iya, silakan. ini kan apa ya? Ya, ini kan kalau waktu kita pertama kali mendengar ujian online kan, waktu pertama yang apa ya kita tahu yang pas COVID ini kan, kita kan COVID udah lama banget nih. Nah, pas kita pertama kali dengar itu kan, pas dibilang ujian online, kita semua pada kaget kan. Soalnya ujian online itu kan membutuhkan jaringan yang bagus. Pokoknya koneksi semua yang bagus, peralatan semua harus memadai kayak laptop, HP yang harus memadai semua. Nah, kita tahu tuh di tempat-tempat itu nggak semua kan jaringan bagus. Jadi kayak memperhambat sekali namanya ujian online ini, memperhambat. Jadi ya bagaimana ya? Ujian online ini menurut saya sih kurang bagus dilaksanakan, tapi mau gimana lagi karena sekarang kan jadi saatnya COVID kan, jadi harus dilaksanakan namanya ujian online, jadi nggak ada yang namanya tatap muka lagi. Begitu aja sih. Baik. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga, apakah teman-teman merasa ragu dan cemas ketika tahu bahwa ujian akan dilakukan secara online? Saya ingin menjawab. Oke, aku akan jawab ya. Oh ya, mungkin bisa mau siapa dulu, terserah Mbak Ardi atau Monica.
Mbak Monika aja dulu deh. Oke, dipersilakan Mbak Monika. Kan saya. Tadi saya yang jawab, guys. Anissa. Oh, maaf. Ya udah aku Iya, jawab. silakan Mbak Anissa Aku jika jawab mau duluan menjawab. ya. Ini putus-putus nggak? Enggak Bagus, putus-putus. udah bagus. Nah, ya awalnya saya pasti merasa cemas karena ya biasanya ujian tidak pernah dilakukan secara online, tapi karena keadaan kita harus ujian online. Nah, pasti awalnya pasti cemas karena jaringan atau jaringan dan yang lain-lain, terkendala yang lain. Tapi sejauh ini sudah beberapa kali ujian online, itu sudah lumayan tidak cemas seperti pertama kali ujian. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Lanjutnya tadi Mbak Arni mungkin mau menjawab. Bisa ulang lagi tadi, tidak aku lupa pertanyaannya. Oke, aku ulang ya. Apakah teman-teman merasa ragu dan cemas ketika tahu bahwa ujian akan dilakukan secara online? Kalau aku ya tentunya, kalau menurut aku ya cemas dan ragu, soalnya kan kalau ujian offline itu kan kita kan berusaha, namanya belajar, berusaha kayak belajar ini itu. Nah kalau online itu kita kayak pandang enteng sekali namanya belajar, jadi kayak belajarnya nanti aja deh, gini-gini aja deh, kayak gitu kan. Jadi apa ya, kayak merasa cemas banget, gimana sih ujian online ini biar ini bisa terlaksana dengan bagus seperti ujian offline yang lainnya, kayak gitu sih. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Mas Mardian mungkin mau menjawab. Ya, kalau dari saya sendiri, saya juga merasa cemas dan ragu. Apalagi kalau ujian online ini kan kita menggunakan jaringan atau memerlukan jaringan dan kuota gitu kan. Nah, takutnya kalau jaringan itu terkadang bisa lelet atau kurangnya jaringan gitu. Nah, itu saja sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Untuk pertanyaan keempat, jika teman-teman merasa ragu dan cemas dalam menghadapi ujian online ini, dari 0 sampai 100, berapa persentase tingkat kecemasan yang teman-teman rasakan dalam diri teman-teman pribadi? Mungkin Mbak Arni mau menjawab lagi? Kalau aku sih tingkat cemasnya itu ya sekitar 80% deh. Soalnya itu karena ujian online butuh kayak jaringan yang bagus. Pokoknya harus stabil banget namanya ujian online. Jadi kecemasan itu udah belum ujian aja udah cemas duluan. Jadi kecemasannya 10% deh menurut aku ya. Nggak tahu kalau yang lain-lainnya berapa persen gitu. Mungkin yang lain bisa menjawab juga. Boleh. Tadi pertanyaannya apa? Jika ujian online ini dari 0 sampai 100, berapa persentase tingkat kecemasan yang teman-teman rasakan dalam diri teman-teman sendiri? Sekitar 75 lah. Misalnya kalau saya cemas, itu hanya di awal-awalnya saja, awal-awal sebelum mau kuliah, ujian gitu. Jadi banyak pertanyaan di terima kasih. ini.
Mungkin yang lain juga. Aku mau menjawab. Oh ya. Menurutku sih nggak beda sama Mbak Arni ya juga. 82 lah. Dari pengalaman juga waktu itu, jaringan pas kita mau ngirim atau enggak pindah ke halaman sebelah itu lelet gitu jaringannya. Kayak cemas banget gitu, takut waktunya habis gitu kan. Pas mau ngisi juga, kalau online tuh menurutku nggak terlalu efektif juga gitu. Kayak banyaklah kendala ini itu gitu. Itu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya itu untuk yang pertanyaan keempat ini jawaban dari teman-teman semua, teman-teman merasa cemas begitu ya akan adanya ujian online ini. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana cara yang teman-teman lakukan untuk mengurangi tingkat kecemasan teman-teman dalam menghadapi ujian online ini? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab. Iya, mulai. Ya, mungkin saya mewakili, yaitu kalau diri saya sendiri dengan mempersiapkan diri dari malam, mempersiapkan diri belajar utamanya. Terus yang kedua, mungkin paket atau wifi sudah kita siapkan gitu dengan matang. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Gimana teman-teman yang lain? Mungkin ada yang mau menambahkan? Mas Mardian mungkin mau menjawab? Kalau dari saya sendiri sama juga seperti kurang lebih seperti Mbak Caroline tadi ya. Saya mempersiapkan seperti jaringan, kemudian belajar semalam sebelum mulai ujian. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih. Bisa diulangin nggak soalnya? Oke, aku ulangi soalnya. Bagaimana cara yang teman-teman lakukan untuk mengurangi tingkat kecemasan teman-teman dalam menghadapi ujian online ini? Kalau menurut saya sih juga kayak harus mempersiapkan waktu ya. Soalnya kita lagi pulang ke rumah nih, kita lagi di kampung, kita kan nggak tahu pembagian waktu kita itu seperti apa gitu. Kita harus mengerjakan ini, kita harus mengerjakan itu gitu kan. Kita juga harus bisa mementingkan hal mana dulu yang perlu kita lakukan gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari pertanyaan yang kelima ini, rata-rata dari teman-teman sekalian itu menjawab harus mempersiapkan sendiri mulai dari seperti belajar, jaringan, dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Vera Bella Esperanza. Sebelumnya saya mau terima kasih kepada rekan saya, saya ingin bertanya sekalian, apakah peserta sekalian dengan jelas mendengar suara saya? Dari rekan saya, yaitu pertanyaan yang apakah teman-teman yakin dengan adanya penerapan ujian online secara mandiri?
Silahkan untuk teman-teman yang mau menjawab. Boleh ulang pertanyaannya nggak? Soalnya putus-putus. Untuk Aduh. ujian online ini, teman-teman dapat mengerjakan ujian online ini secara mandiri. Izin menjawab ya. Kalau menurut aku ya, ujian online ini menurut aku ya, nggak semua mahasiswa jujur ya. Aku tahu semua mahasiswa itu pasti ada yang kerja sama. Secara aku sendiri sih, kadang masih kerja sama teman, jujur. Menurut aku sih ya, masih banyak mahasiswa yang masih kerja sama sih menurut aku. Ujian online ini jadi ya, nggak bisa dipungkiri lagi sih menurut aku. Itu saja sih menurut aku. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menjawab juga pertanyaan dari saya? Untuk mempersingkat Menurut aku waktu. ya, menurut saya tuh benar sih kata tuh selagi masih bisa kita kerjain sendiri gitu, selagi masih bisa lah kita mikir atau apalah itu kan, setidaknya kita kerjain sendiri gitu. Kalau udah di titik banget itu baru seperti yang kata Mbak Arni tadi. Terima kasih. Mungkin masnya, Mas Mardian bisa menjawab. Dari tadi saya mendengar hanya suara perempuan saja. Kalau saya sendiri, kalau untuk masalah kejujuran, mungkin ada yang tidak mengerjakan ujian secara mandiri. Artinya ada yang bekerja sama temannya gitu. Misalnya ada yang dari soal yang tidak tahu dikerjakan gitu. Kemudian untuk bisa juga buka-buka materi yang diberikan oleh dosen. Mungkin itu saja saya. Ya, baik. Apakah ada lagi yang ingin? Jika memang tidak ada, maka saya akan melanjutkan pertanyaan ke nomor 7. Gimana teman-teman? Setuju? Teman-teman bisa mendengar suara saya enggak? Sudah jelas. Nah, bisa. Putus. Kadang putus-putus, kadang udah bagus. Ya setengah-setengah gitulah. Oke, mungkin kalau memang suara saya bisa di ini ya, ditulis di kolom chat. Ya baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7, yaitu apakah dengan adanya ujian online ini, Anda yakin nilai yang Anda dapatkan bisa meningkat dibandingkan dengan ujian offline? Dipersilahkan untuk teman-teman yang mau menjawab pertama kali, boleh? Saya izin menjawab, tapi suara saya putus-putus nggak? Enggak, Mbak, jelas. Jadi, kalau saya tidak terlalu, nilainya sama aja sih kayak ujian offline kalau menurut saya ya. Karena kalau online itu ada lebih banyak lagi kendala yang memungkinkan untuk nilai menjadi lebih kecil daripada ujian offline gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Sama. Rekan-rekan yang lain bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Oke, saya akan menjawab. Di ujian online ini, nilai saya agak meningkat sedikit, tapi ada rasa tidak puas begitu seperti ujian secara
offline gitu. Nilainya kayak rasa ada kurang gitu begitu. Walaupun naik tapi kayak ada rasa kurang puas. Oke. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mengalami hal yang sama? Seperti Mbak Anissa atau Mbak Imelda mungkin? Kalau saya akan menambahkan mungkin sama seperti jawaban nomor pertama tadi, karena lebih banyak kendala, apalagi pada jaringan, mungkin saya merasa kurang puas gitu dengan hasil yang saya dapatkan dengan ujian online. Seperti itu. Kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 8, yaitu apakah Anda memiliki pemikiran bahwa dengan adanya ujian online ini dapat memberikan hasil yang cukup memuaskan? Nah, tadi kan udah ada beberapa yang menjawab, ada yang meningkat nilainya tapi tidak puas. Nah, untuk teman-teman yang lain yang mau menjawab, boleh sangat dipersilahkan di pertanyaan yang nomor 8 ini. Mungkin kepada Mbak Moni, bisa menjawab pertanyaan saya, Mbak? Menambahkan yang tadi, jawaban saya, menurut saya sih kurang puas kan, karena yaitu terkendala kan jaringan, seperti pengalaman kemarin kan, terputus pas mengerjakan soal-soalnya. Jadi menurut saya, yaitu kurang puas aja kalau tetap dilaksanakan ujian online, secara online. Saya tambahkan lagi ya. Oh iya. Terus jiwa untuk mengerjakan itu kurang seperti ujian offline. Jadi kayak biasa-biasa aja. Terus kayak mengabaikan begitu aja. Lanjut, Mbak. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Mungkin Mbak Arni. Saya ingin menambahkan juga. Menurut saya ya, ketika kita ngerjain ujian online itu kan rasanya itu sepi gitu kan, kayak nggak ada jiwa untuk bangkitnya itu kan nggak ada gitu, kayak sepi banget gitu kan. Tapi kalau kita ngerjain offline gitu, kayak ada rasa saing gitu, kayak ada rasa aku harus bisa kayak dia gitu. Kita kan biasanya pas masuk kampus itu kan kita lihat tuh deretan mahasiswa itu kan banyak kayak lagi belajar gitu. Berarti kita tuh juga harus bisa lebih dari itu gitu. Untuk masalah nilai itu kan masing-masing juga kan, kayak ada yang puas ada yang enggak gitu. Kalau menurut saya sih di offline itu lebih memuaskan gitu daripada online. Itu aja sih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu apakah teman-teman ingin ujian online ini terus berlanjut untuk kedepannya atau tidak? Silahkan. Saya izin menjawab ya. Jadi, kalau saya sendiri, saya sangat tidak ingin ujian online ini berlangsung karena ada banyak faktor. Yang pertama, karena terkendala jaringan. Karena tidak semua mahasiswa berada di kota dan mempunyai jaringan yang bagus. Kadang juga jaringan terkendala mati lampu atau hujan, jadi jaringannya jelek. Yang kedua, tadi yang seperti teman-teman jawab itu ujiannya tidak memuaskan, hasilnya tidak memuaskan dan tidak seperti ujian. Jadi saya sangat tidak menginginkan ujian online ini terus berlangsung seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa untuk jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan?
Saya ingin Mas menambahkan. Mardian, Bisa? ya, siap. Maaf Mbak, dengan siapa namanya bisa disebutkan? Nama saya Widi Cantika Putri. Menurut saya sih, Mbak bisa diulangi lagi tadi soalnya apa ya? Lupa. Baik, saya akan mengulang pertanyaan saya. Apakah teman-teman ingin ujian online ini terus berlanjut untuk kedepannya atau tidak? Menurut saya sih enggak ya, karena apa? Saya pengalaman juga adanya error dalam e-learning itu berpengaruh banget bagi kita juga gitu kan, kayak apa? Jadi heboh gitu. Gimana portalnya gimana? Jadi kayak WA sini, WA situ gitu kan. Siapa aja di WA gitu. Kayak kenapa bisa error gitu, sedangkan orang lain nggak error gitu. Jadi menurut saya sendiri untuk online enggak sih. Udah, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Widi untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang masih mau menjawab, sangat dipersilahkan. Oke, saya mau menambahkan. Oke, Mas Mardian dulu aja. Oke. Kalau dari saya sendiri, kalau untuk ujian online ini, saya kurang setuju kalau ini dilihatkan terus menerus, apalagi karena kan ujian online belum terbiasa gitu, masih pastinya banyak kendala juga yang harus kita hadapi. Dan dari saya. Terima kasih Mas Mardian untuk jawabannya. Silakan Mbak Imelda untuk menjawab. Oke. Menurut saya kalau ujian online diteruskan tidak, karena menurut pengalaman saya kemarin pas semester 4 sedang ujian, tiba-tiba jaringan saya hilang sampai saya kehabisan waktu, dan itu sangat pusing bagaimana mau ngerjainnya, nilainya bagaimana gitu. Jadi ujian online ini sebisa mungkin ditiadakan lah. Amin. Semoga doa-doa dari rekan-rekan sekalian dapat terwujud. Baik, mungkin Mbak Arni atau Mbak Monik mau menambahkan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Kalau saya sama seperti rekan yang lain, menurut saya untuk ujian online tidak untuk dilanjutkan gitu, karena yaitu sama terkait jaringan, sering errornya e-learning juga menyebabkan nilai-nilai jadi anjlok. Jadi menurut saya seperti itu, tidak menyarankan untuk dilanjutkan gitu. Terima kasih Mbak Monik untuk jawabannya. Apakah rekan Arni ingin menjawab pertanyaan juga? Oke, aku akan jawab ya. Sama aja sih kayak rekan-rekan yang lainnya tadi. Kalau ujian online ini, menurut aku sih nggak bagus banget kalau dilanjutin. Tapi kita kembali lagi ke ini, soalnya kan COVID kan masih berlanjut. Jadi mau nggak mau ujian online tetap berjalan. Tapi ini juga ujian online-nya banyak banget kendalanya, mulai dari jaringan. Kalau menurut dari aku sendiri ya, ujian online ini kan kita kan di daerah-daerah yang pisah-pisah. Nah, dari aku ini kayak dari segi waktu kayak di Jawa dengan di tempat itu waktunya berbeda. Dan terkadang itu aku lupa dengan jam di sana dengan di sini, jadi kayak kelewat gitu. Jadi menurut aku ujian online itu banyak banget kendalanya, jadi nggak butuh banget dilanjutkan lagi sih menurut aku. Kayak gitu sih. Terima kasih untuk rekan Arni yang telah menjawab. Baik, ini adalah bagian terakhir dari pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman sekalian.
Pertanyaannya adalah, apa harapan teman-teman? Silakan teman-teman yang mau menjawab. Boleh bilang pertanyaannya lagi nggak? Apa harapan teman-teman dengan diadakannya ujian secara online ini? Izin menjawab ya. Kalau aku ya sendiri sih harapan saya itu kalau bisa ujian online ini kan tergantung dari jaringan ya. Apalagi dari kampus-kampus semuanya kan memakai kayak online apa e-learning gitulah. Kalau bisa itu portalnya itu dibagusin lah. Jadi nggak terkendala ke mahasiswanya, nggak harus hubungi ke sini ke sana kemari untuk bilang ini kenapa bisa seperti ini jaringannya kok bisa learningnya seperti ini. Jadi kuliahnya terkendala begitu, ujiannya jadi terkendala. Kalau aku sih kayak gitu sih saran aku ke kampus-kampus buat diperbaiki lagi lah biar nggak terkendala ke mahasiswanya. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan dari saya? Oke. Tambah ya. Harapannya sih di ujian online ini waktunya ditambahin lagi lah untuk ngerjain karena jaringannya itu kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan. Terus server-servernya yang dari kampus itu biar lebih bagus lagi. Itu aja sih. Gimana nih dengan teman-teman lain? Apakah ingin menjawab pertanyaan saya yang terakhir? Ada yang mau menambahkan? Sangat dipersilahkan untuk teman-teman yang mau menjawab. Mungkin Mbak Widi Cantika bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, menurut saya sih dari semua hati mahasiswa ya, kalau untuk ujian online itu pasti jaringan gitu. Jaringan kayak stabil lah gitu jaringan gitu kan. Di berbagai setiap daerah, apalagi tentang portal di kita ngerjain itu, semoga nggak error lagi gitu, atau kendala yang lainnya itu nggak ada gitu. Kayak lancar gitu. Menurut saya sih sama kayak mbak-mbak yang jawab tadi, semuanya itu apa mewakili semuanya sih menurut saya. Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Widi untuk jawabannya. Ayo saya beri kesempatan untuk satu orang terakhir untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah ada yang bersedia? Atau saya tunjuk? Oke, saya akan menunjuk. Mungkin Mas Mardian bisa menjawab pertanyaan saya, Mas? Mohon maaf, bisa diulangi tadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa harapan teman-teman dengan diadakannya ujian secara online ini? Harapan saya jika ujian online dilakukan secara langsung dan akan dilakukan berikutnya, untuk pihak kampus lebih memperbaiki lagi untuk kayak dia digunakan seperti web atau learningnya biar agar tidak terkendala di mahasiswa. Kemudian untuk masalah jaringan
mohon kita bisa dikencang lagi agar bisa lebih lanjut dengan ujian. Itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Mardian atas jawabannya. Nah, kita sampai di ujung sesi pertanyaan dan sesi tanya jawab juga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk menjawab pertanyaan dari saya dan rekan saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Dan saya berharap semoga kita bisa bertemu dan dilancarkan perkuliahannya sampai di semester depan. Semoga kuliah online pada semester hari ini, pada semester 5 ini tidak akan kita ulangi lagi di semester berikutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.